anugerah Allah, hari ini kita boleh berjumpa untuk bersama-sama beribadah. Karena kasih karunia tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu, di mana saja berada. Haleluya. Mari nikmati hadirat Allah. Mari nikmati pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lewat pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kami. Roh Kudus bekerja dalam tiap hati umat-Mu Tuhan di mana saja berada. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa
Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Engkau Allah yang bertakhta di atas pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Saatnya Roh Kudus tercurah atas kita. Haleluya. Minyak yang baru tercurah atas kita. Haleluya. Tercurah bagi Grace.
kasih Tuhan. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus mengurapi kami. Allah Roh Kudus mengalir di dalam kami Tuhan. Roh Kudus, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang dicinta oleh Tuhan. Pada saat ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan
yang oleh karena kebaikan Tuhan yang dianugerahkan kepada saya, maka saya boleh kembali diperkenan untuk melayani, untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita yang beribadah pada saat ini. Ibadah yang terkait atau memperingati peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta pada waktu itu, yaitu 120 murid yang ada di loteng Yerusalem dibaptiskan dan dipenuhkan oleh Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan atau janji Bapa. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Putranya, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dan kami persembahkan syukur dan terima kasih di dalam nama Yesus, karena Bapa begitu baik kepada kami sehingga kami dimungkinkan untuk saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, baik beribadah yang onsite di kediaman rumah Tuhan atau gereja, ataupun yang online di kediaman atau di rumahnya masing-masing, oleh karena usia, oleh karena sakit, sehingga tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Bapa, berkatilah kebenaran firman Tuhan dengan pengurapan yang khusus, sehingga kami akan diperkaya akan kehendak Tuhan. Kami akan dimerdekakan dengan firman Tuhan yang kami pahami dan yang kami ketahui. Dan hidup kami akan dibentuk oleh firman-Nya menjadikan satu hidup yang terus bertumbuh, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah yang akan memberkati kita pada saat ini, kita akan ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 7 akan saya baca untuk kita sekalian. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Rasul Paulus sampai di kota Efesus dan di sana berjumpa dengan murid-murid yang Alkitab katakan kira-kira 12 orang, dan Rasul Paulus mengajukan pertanyaan kepada 12 murid ini. "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada
Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bertanya lagi, lalu dengan baptisan apa engkau dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Dan kita semua tahu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, baptisan Yohanes adalah baptisan tanda pertobatan. Baptisan Yohanes, baptisan air yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan adalah baptisan tanda pertobatan. Tetapi Yohanes bersaksi bahwa dia yang datang di kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kalau saya baca di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu saudara, pasal 1 ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, kata Tuhan Yesus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis menyatakan dan berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian, yang aku melepas kasutnya saja tidak layak, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sama nilai pernyataan ini dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 tadi, yang berkata, katanya, ya, demikian katanya, kata Yesus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka sama juga apa yang dikatakan oleh Paulus kepada murid-murid yang ada di Efesus, yang kurang lebihnya 12 orang tadi. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawab mereka, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dinyatakan Yohanes Pembaptis, Yesus sendiri maupun Paulus sama. Bahwa Yohanes Pembaptis, demikian juga hamba-hamba Tuhan yang lain sampai di zaman yang modern ini, untuk orang yang percaya akan dibaptiskan dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Tuhan Yesus sebentar lagi, tidak lama lagi akan membaptiskan setiap orang yang percaya, yaitu baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Sama apa yang dinyatakan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sendiri maupun Paulus pada saat di Efesus kepada murid-murid, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang bertobat dan percaya Yesus, memang orang-orang yang demikian memang dipersiapkan untuk dibaptiskan atau dipenuhkan Roh Kudus, atau diperlengkapi dengan pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita sebagai murid, sekali lagi, memang kita sudah dipersiapkan, dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus, maka kita mempunyai hak untuk meminta janji itu digenapkan atas kita. Meminta janji Bapa itu digenapkan atas kita, yaitu Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Memang kita harus memintanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, boleh kita baca di dalam kitab kitab Lukas, Injil Lukas
pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, perhatikan baik-baik, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti ada sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalau Yohanes Pembaptis ngomong, Tuhan Yesus Kristus sendiri ngomong, dan Rasul Paulus juga bertanya, ngomong kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa orang percaya akan dibaptiskan dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Itu pasti ada sesuatu yang penting. Kalau kita tahu itu sesuatu yang penting, mari kita sesuai dengan Lukas 11 ayat 13, yaitu meminta janji itu digenapkan atas kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa Yohanes menyatakan, Tuhan Yesus menyatakan, Paulus menyatakan, setidak-tidaknya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena Tuhan kita ini Bapa yang baik, yang sangat memahami, yang sangat mengenali, yaitu kepada anak-anaknya, setiap orang yang percaya. Bahwa anak-anaknya, setiap orang yang percaya mempunyai satu keterbatasan, mempunyai satu kelemahan. Pada saat dia mengiring dan melayani Tuhan, mempunyai keterbatasan, mempunyai kelemahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka orang percaya Yesus, mengiring Yesus, melayani Yesus itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena ada yang namanya tantangan, karena ada yang namanya kesulitan, ada yang disebut ancaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hal-hal resiko yang dihadapi oleh setiap orang yang percaya atau setiap murid Tuhan. Ada tantangan, ada resiko, ada ancaman, ada kesulitan yang harus dihadapi, ada pencobaan yang harus dihadapi. Kalau semua keadaan dirasa baik-baik saja, mudah untuk kita ini setia mengiring dan melayani Tuhan. Tetapi kalau sudah rintangan, tantangan, risiko, kesulitan, ancaman dalam hidup ini terjadi, bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling mudah kita mengingat Petrus. Pada saat Petrus menyaksikan dari kejauhan bahwa gurunya Tuhan Yesus sedang mengalami aniaya yang sedemikian hebat, Petrus yang bersama-sama dengan Tuhan selama 3,5 tahun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dia mengingkari Tuhan. Tidak mampu dia bersaksi. 3 kali dia menyangkal Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lemah. Maka karena Tuhan begitu baik dan mengerti, memahami keberadaan kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, mempunyai satu kekuatan yang terbatas, penuh dengan kelemahan, maka Tuhan lebih baik pergi kepada Bapa, agar Bapa mengutus kepada kita Roh Kudus sebagai roh penolong pribadi yang diam dalam diri kita selama-lamanya. Maka kita perlu dibaptiskan dan dipenuhkan Roh Kudus. Artinya kita diperlengkapi oleh pribadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita.
Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu akan memimpin kita. Akan memimpin kita. Akan memampukan kita. Selagi kita mau berserah kepada Roh Kudus. Dia roh yang akan memimpin kita, menolong kita, memampukan kita. Agar kita bisa melewati, mengatasi, tangguh, kuat, berkemenangan di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh ada di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 sampai dengan ayat 8. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 1 ayat 7 dan 8. Demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang percaya, seorang murid Tuhan, seorang hamba Tuhan sangat penting, sangat perlu untuk diperlengkapi, dibaptiskan, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong roh kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, roh yang bangkit. Artinya roh kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang menimbulkan keberanian, bukan ketakutan. Keberanian apa, Bapak Ibu? Keberanian untuk menghadapi penderitaan bagi Injil kerajaan, bagi Injil Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang bersekutu, Roh Kudus yang bersama-sama dengan roh kita akan membuat roh kita ini menjadi roh yang kuat, roh yang pemberani, bukan roh ketakutan. Berani menderita bagi Injilnya, mempunyai keberanian, bukan ketakutan. Demi Injil Kristus atau Injil Kerajaan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan bersatu dengan roh kita, menolong roh kita. Roh yang selain pertama membangkitkan kekuatan dan keberanian, yaitu membangkitkan roh kasih. Roh kasih adalah roh yang tidak pernah rela apabila memandang orang lain berjalan menuju kebinasaan, melainkan ditolong untuk beroleh hidup yang kekal. Roh kasih adalah roh yang tidak pernah rela melihat orang lain berjalan menuju kepada kebinasaan kekal. Maka roh itulah yang akan menolong kita mampu bergerak untuk berupaya, berjuang, menahan mereka yang berjalan menuju kebinasaan itu untuk berbalik, memperoleh
kasih Tuhan, hidup yang kekal. Itu roh kasih, roh yang tidak pernah rela kalau melihat orang lain menuju kepada kebinasaan. Roh kasih adalah roh yang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang memusuhi kita, bahkan mendoakan dan memberkati mereka. Roh kasih adalah roh yang mampu kita tidak simpan, kita tidak mau ingat kekurangan, kesalahan orang lain, tetapi mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang sekalipun menyalahi kita, menjahati kita, memusuhi kita. Kita mampu mengampuni, mendoakan, bahkan memberkati mereka. Itu roh kasih. Dan roh kasih itu hanya bisa apabila kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Berikut yang ketiga, bahwa dalam pimpinan Roh Kudus kita memperoleh roh ketertiban. Roh ketertiban itu yang akan menolong kita hidup yang tertib, hidup yang mampu memanajemen diri kita sendiri, yang mampu mengatur, mengelola diri kita sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kepiawian, dengan kecerdasan kita, yaitu hidup tertib, memanajemen hidup, mengendalikan hidup, mengatur hidup, maka kita bisa punya waktu-waktu yang cukup untuk kita berinvestasi harta yang abadi. Bapak Ibu Saudara ini, waktu tidak kita habiskan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dengan berjuang kekuatan sendiri, tetapi kita bisa memanage hidup ini. Ada waktu-waktu yang cukup untuk kita bersaat teduh, waktu-waktu yang cukup untuk kita beribadah bersama-sama dengan saudara seiman di gereja. Ada waktu-waktu yang cukup untuk kita melayani Tuhan. Kita piawi sekali, kita pintar sekali untuk mengatur hidup ini. Ini yang disebut ketertiban, roh ketertiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca yaitu Injil Matius pasal 6, dengan hidup yang tertib kita bisa berinvestasi untuk memperoleh harta di keabadian. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 19. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, atur hidup ini dengan baik-baik, sehingga kita punya cukup waktu, cukup kita punya hidup untuk berinvestasi harta yang abadi, kekayaan yang abadi. Di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ngengat dan karat merusaknya harta kita yang di bumi ini. Pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi investasikan dan atur waktu hidup dengan baik. Kita bisa berinvestasi, yaitu hal harta kekayaan yang abadi, yang tidak dirusak oleh karat dan ngengat, dan tidak bisa dibongkar oleh pencuri, yaitu kuasa setan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi gembala yang baik datang untuk domba-dombanya memperoleh hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, dan yang terakhir, yang keempat, dengan kita dibaptis, dipenuhi, serta membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita bisa tidak malu bersaksi. Tidak malu bersaksi. Kita mempunyai keberanian untuk bersaksi. Bersaksi dari mulut kita, pengakuan dari mulut kita, bahwa kita bisa berkata, yes, amin, di dalam nama dan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Di situ nyata kemuliaan Bapa. Yes, amin, di dalam nama dan pribadi Yesus Kristus Tuhan. Di situ nyata kemuliaan Bapa, Allah pencipta langit, bumi, alam semesta beserta isinya. Puji nama Tuhan. Dengan dibaptiskan, dipenuhkan, dipimpin dengan Roh Kudus, kita akan memperoleh kekuatan untuk berani menderita bagi Injil. Kita akan memperoleh roh kasih, roh yang tidak pernah rela untuk memandang orang lain berjalan menuju ke dalam kebinasaan. Roh ketertiban, roh yang memampukan kita untuk memanajemen, mengatur, mengelola hidup ini, sehingga kita punya cukup waktu untuk kita berinvestasi buat hidup yang kekal. Dan yang keempat, kita tidak akan pernah malu untuk bersaksi, yes, amin, di dalam pribadi dan nama Yesus Kristus Tuhan. Di sana nyata segala kemuliaan Allah Bapa nyata di dalamnya. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu oleh karena waktu yang ada, usai sudah berbagi kebenaran firman Tuhan. Selebihnya Roh Kudus, Engkau Allah yang diam dan ada di dalam pribadi setiap orang yang percaya. Engkau yang akan menuntun, menerangkan lebih jauh, sehingga kami bertumbuh pengenalan kami akan Tuhan, dan kami akan menikmati karunia-karunia yang Roh Kudus berikan kepada kami, dan semuanya akan berpulang untuk nama Bapa dipermuliakan di dalam nama Putranya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bersyukur buat tiap berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan menabur di dalam pekerjaan Tuhan, dan kami akan melakukannya dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Kami tahu boleh berguna buat perluasan pekerjaan Tuhan, dan kami percaya tepat pada waktunya kami akan menuai di dalam kehidupan kami, oleh karena janji-janji-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Allah
Shalom, baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang ada di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersehati, kita bersyafaat, dan kita akhiri peribadahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, bersehati kami, hamba-Mu dan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, untuk membawa ke hadapan-Mu bangsa dan negeri kami, Indonesia yang kami cintai. Mari Engkau akan memberkati Indonesia, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang kuat, Indonesia yang berkemenangan. Di tengah-tengah dunia yang masih dikuasai oleh pandemi COVID-19 yang belum bisa terkendalikan dengan tuntas. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada, mulai dari yaitu Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf bersama dengan jajaran menteri, demikian juga lembaga-lembaga tinggi negara, demikian juga Bapak yaitu Panglima TNI dan Bapak Kapolri, demikian juga untuk kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, semuanya Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menyertai dalam tugas-tugasnya, dalam amanahnya, sehingga sungguh melalui tugas-tugas yang diembannya akan membawa Indonesia semakin maju dalam segala hal demi kesejahteraan rakyatnya, demikian juga pertumbuhan ekonomi yang semakin sehat dan merata. Selebihnya hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan Gereja Bethel Indonesia Ngawi, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun. Tak ada satupun yang lepas dari genggaman kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Semuanya diberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera. Tak pernah gagal karena lengan Allah yang perkasa menopangnya. Roh yang terus menyala-nyala di dalam mengiring melayani Tuhan. Dan ada di dalam perlindungan Tuhan yang hebat dan kuat. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini beribadah kepada Tuhan, baik yang onsite di kediaman rumah Tuhan maupun yang online di kediaman atau rumahnya masing-masing, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kebenaran firman Tuhan digenapkan, dan kami boleh bersaksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan tergenapi atas hidup kami. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar dengan telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Kami percaya berkat Bapa di dalam nama Yesus telah Tuhan sediakan bagi mereka yang setia kepada Tuhan, setia mengandalkan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di sorga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala kasih, kemurahan, kebaikan, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan berlimpah atas kami yang menerimanya dengan iman berkata, Amin. Puji Tuhan. Haleluya.